Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lain cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Arsenal dan MU on fire. Keduanya raih 5 kemenangan beruntun di 5 laga terakhir. Apa kunci penampilan solid mereka? Seperti apa ini mempengaruhi perburuan gelar juara? Langsung aja kita bahas di The Derby. Hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans MU ya, dan juga Arsenal. Bukan tidak untuk fans City. Oh iya, tidak untuk fans City. Dan juga tidak untuk fans Juve. Iya. Semua tim gua lo sebut aja, nggak jelas penampilannya emang. Juve itu udah jadi ini aja, Karang Taruna aja lah, udah nggak guna anjir. Sebel banget gua. Nggak, yang kocak itu Milan kalau menang rank 2 kan? Ya. Kalah juga. Itu mah emang lu doain anjir. Aduh, ya itu dia. Tentunya seperti biasa setiap minggunya ada yang bahagia seperti Coach Yasin ketika timnya sedang ada di atas. 5 minggu beruntun gue bahagia. Ada yang timnya lagi sedih ya seperti gua. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap harus semangat gitu kan, karena masih banyak hal yang ingin kita syukuri ya. Yeah. Salah satunya program ini masih ada loh Goci. Iya. Dan akan lanjut terus sampai Desember 2024. Nah, sekarang sembari kita menanti bahasan utama, apakah kemanakah Kylian Mbappe akan berlabuh? Nanti gua udah chat Fabrizio. Kita akan live tanggal 26, antara 26 sampai 28. Oke. Ya. Bahas ini. Bahas inilah kita jelasin kemana sih si Mbappe gitu. Arsenal. Udah ini lagi nah. Ya kita ini seperti pendapat-pendapat kardus yang sudah berseliweran di sosial media. Kita bahas satu-satu tentunya di segmen Kardus adalah kunci. Ya, ini menyuarakan juga kegelisahan Coach Justin dan harapan-harapan, karena sempat ditanyain juga ke Arteta ya. di press conference. Katanya klub dengan magnitude seperti Arsenal itu tentu wajib untuk ikutan dalam perburuan Mbappe. Jadi fans-fans kardus seperti ini memiliki harapan jadinya. Kita lihat. Ini seperti kawan kita ini mungkin dia orang ini ya, Zimbabwe ya, kita ini aja. Dia bilang, "Dear Kylian Mbappe, memenangkan Liga Champions bersama Arsenal adalah pencapaian yang jauh lebih besar ketimbang melakukannya bersama Real Madrid. Pilihlah dengan bijak gitu ya." Gitu. Kan ini udah pasti kardus fans lu ini mah. Ini domba lu ini. Karena lu Mbappe akan ke Arsenal gitu. Kalian itu selalu ngebully gue persis 2 bulan 3 bulan yang lalu, di mana gue bilang MU akan masuk 4 besar. Ya. Dibully gue. Ya. Pengacara Ten Hag lah, pengacara inilah, bla 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 bla. Dan sekarang mendekati 4 besar baru. Oh ya, ternyata coach bener ya. Lu jangan jumawa, belum Ternyata. habis ini, bisa kepleset. 4 besar. Iya. Udah lah, percaya gue lah. Ya. Nah ini Mbappe, lu juga yakin bisa ke Arsenal? Gue nggak yakin ke Arsenal, tapi selama dia tidak keluar, gini, kita fair aja, peluang paling besar ke Madrid. Ya. Tapi Madrid ini main cywar sama Mbappe. Dalam arti dia 2 kali menolak penawaran Mbappe. Betul. Terus dibalas sama Madrid, diberi penawaran yang lebih rendah. Ya. Dan dia sama sekali membuka peluang. Feeling gue ini sih tetap cywar. Jadi gue tetap berpendapat bahwa kemungkinan besar dia akan ke Madrid. Ya. Jadi dia ingin membuka opsi aja. Kira-kira tim Inggris mana yang minat? Karena tim lain nggak mungkin. Ya. Oke, Barcelona nggak mungkin, nggak punya duit juga. Sebenarnya kalau kita lihat semua tim itu bisa mendatangkan Mbappe. Semua tim Inggris. Semua tim Inggris. Ya. Big Six lah, Ya. Big Five, sorry, Ya. nggak ada Big Six, Big Ya. Five. Gitu. Semua butuh Mbappe, dan mereka bisa bayar Mbappe Ya. kalau mereka mau. Ya.
artinya harus jual pemain sih, tetap biar nggak kena financial fair play. Walaupun dia datang gratis kan ada signing fee, gaji gede. Jadi gue bilang jangan terlalu jumawa bahwa dia ke Madrid. Kita tetap membuka opsi. Kita lihat apakah Fabrizio Romano kardus atau tidak. Kita akan tahu nanti di antara tanggal 26 sampai tanggal 28 gue udah janjian sama dia malah marah-marah sama gue. Lu kapan mau live? Dia bilang gitu. Kan lu katanya udah ini. Terus gue bilang, kemarin pemilu. Gue bilang gitu. Percuma lu bikin konten sama gua. Gak ada yang nonton. Orang tuh ngomongnya tentang gemoy, tentang ini, tentang itu. Dia aja nge-tweet tentang pemilu. Pas lu kalah ya? Hah? Pas lu kalah. Enggak, gue mah happy-happy aja semua. Enggak, gue cuma tanya kalah atau menang. Iya kalah pas kalah ya. Iya, pas lu menang ya? Menang. Ya oke, enggak apa-apa. Kita terima, itulah perbedaan tapi tetap satu bangsa. Kita support ya siapapun yang menang dan secara ini. Tapi berikutnya ini juga adalah komen dari ini kayaknya fans MU deh nih udah pas ini ya. Nah namanya aja United tuh. Iya, ini fans MU. Fans MU ya, kita lihat. Chelsea adalah satu-satunya klub yang bisa berubah dari apa sih holding 4 against kebobolan 4 melawan Wolves tapi bisa menyamai penampilan City di Etihad ya. Ini sangat membingungkan, klub yang paling membingungkan di dunia ini. Tapi benar sih dia Trey ini memang kardus, tapi this time gue setuju. Iya. Gue itu kalau bikin preview paling nggak bisa gue bahas Chelsea. Lu kalau lihat lawan Liverpool itu udah kayak tim RT RW itu. Diobok-obok sama Liverpool dan Liverpool nggak bagus-bagus amat loh. Iya. Tapi kemarin mainnya keren dan harusnya mereka menang. Ya. Peluangnya benar-benar matang berapa dia kali. Ketemu City juga bagus, yang pertemuan pertama juga bagus banget mainnya. Jadi ya harusnya sih di situ kelihatan bahwa City itu nggak sehebat yang orang bilang. Kalau lu matiin, ibarat lu nggak kasih ruang kepada Kevin De Bruyne dan Haaland lagi jelek juga. I mean 2 peluang besar depan gawang, headingnya itu heading jumpa fans ke arah tribun, ke arah fans. Jadi untuk gue sih ya match kayak gini lo akan sering lihat sebagai fans itu lo akan lihat match kayak gini. Lu komen dikit dong. Apa signing barunya Chelsea dong. Yang gue tag lu di Instagram. Lu inget gak namanya? Iya. Pepe Diong apa gitu. Ada lagi baru. Ada lagi baru ya. Ini buat fans Chelsea, selamat menghafal ya nama-nama pemain aneh ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari suka dan duka sebagai fans Chelsea. Tapi sebelum kita membahas nanti timnya Coach Justin yang lagi seger banget kayaknya penampilannya di segmen in-depth. Tapi gue akan mengajak kalian dulu untuk belanja karena Rexona Deo Lotion Men Ice Cool yang memberikan perlindungan dari bau badan hingga 48 jam. Yes, gak cuma kasih perlindungan 48 jam, Rexona Deo Lotion Ice Cool juga 10 kali lebih kuat melawan bakteri penyebab bau badan. Jadi langsung aja scan QR code di layar kalian atau klik link di pin komen sekarang karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk kalian para domba. Ya, ini dia. Pertama, kita akan membahas tentang Arsenal yang tiba-tiba tajam, gitu kan? Udah berapa pertandingan terakhir setelah sebelumnya setelah pulang dari Dubai mereka tajam. Iya itu maksud gua, kan sebelum periode dia TC itu 5 kali nggak menang. 5 kali nggak menang. Seri dan kalah. Conversion peluang susah banget. Iya. Peluangnya banyak. Penyelesaian akhirnya jelek gitu. Ya. Nah, secara spesial gua perhatikan setelah dirubahnya posisi Trossard menjadi false nine, kok tiba-tiba lebih gelling gitu dan maksudnya lebih fluid gitu dan akhirnya produktivitas meningkat. Apakah sebenarnya ini juga salah satu alasan, Coach? Bisa jadi salah satu alasan. Tapi yang gue lihat mereka lebih fresh di otaknya ya. Jadi nggak butek dan ditambah mereka punya senjata baru yaitu set piece dari corner kick. Betul. Gue udah tahu dari tahun lalu mereka punya set piece pelatih, coach, tapi tahun lalu nggak begitu kelihatan. Baru setelah Dubai itu lebih kelihatan. Musim inilah lebih kelihatan bahwa kekurangan dari striker mereka berusaha tutupi dengan opsi cetak gol lewat set piece dan itu cukup berhasil walaupun tetap striker butuh untuk musim depan
Kalau mereka mau juara seandainya ya mereka juara EPL dan Champions League tetap butuh striker karena lu nggak bisa ngandelin tim ini buat in the long run. Ya, dan itu yang kita lihat tadi Coach udah meng-highlight tentang perbedaannya setelah di TC di Dubai. Ternyata selain itu juga kebersamaan dibentuk, ada juga faktor-faktor non teknis seperti persiapan set piece yang lebih baik. Ya. Dan kemudian juga tadi mungkin salah satu pergeseran posisi dari Leandro Trossard. Nah, sebelum itu kita lihat dulu statement dari Mikel Arteta nih, dia bilang, kenapa sih kita bisa memperlihatkan efisiensi yang tinggi pada saat ini di depan gawang? Kita selalu ingin bermain ke depan dan membuat ancaman, dan para pemain yang ada di depan mereka merasa sangat terkoneksi saat ini. Nah, ini kan yang gue sampein tadi, kehadiran seorang Leandro Trossard yang menjadi gel, seolah-olah apakah ini dia memainkan peran Roberto Firmino lah mungkin yang menjadi link up play di mana mungkin dia nggak bekerja keras seperti Firmino, dia nggak turun, cuman dia posisinya lebih smart daripada Gapsus. Iya, itu maksudnya Kalau menjadi link Gapsus up. terlalu turun ke bawah Iya. dan ya emang Gapsus ini susah cetak gol. Ya. That's a fact, bukan karena dia pemain jelek, dia bisa main di posisinya Martinelli. I mean Martinelli akhir-akhir ini juga agak menurun, nggak begitu perform. Jadi which akan lebih baik kalau seandainya Gapsus sekali-sekali dirotasi kalau dia fit ya, dirotasi sama Martinelli. Dan ini kan sebenarnya apa ya, membuat kemenangan Arsenal ini sekaligus hasil imbang City kemarin yang terjegal di Chelsea, membuat kan open lagi nih, maksudnya posisi Arsenal nih mulai di atas angin lagi nih. Nah, lu mulai pede lagi dong lo buat jadi. Gue sudah tahu. Cuman kalian aja yang belum tahu. Berdasarkan ramalan Madam Lia gitu kan, lo kembali optimis dong lo ya. Gue gak pernah bahas itu. Yang bahas itu selalu kalian. Kalau nggak lu Panji, seolah-olah gue percaya gituan. Tapi karena itu hal yang positif, jadi oke-oke aja buat gue. Iya. Seperti Ten Hag yang juga lagi oke-oke aja dengan penampilan Højlund yang wah gila, lagi on fire banget. 6 match loh. 8 gol, 8 pertandingan terakhir 8 gol. Kalau nggak salah. 6 match beruntun dia cetak gol. Tapi 8 pertandingan terakhir 8 gol juga. Ya. Jadi dia begitu pergantian kalender tahun, jadi gacor banget Coach gitu. Ini yang kita lihat, dan apakah sebenarnya yang menjadi turning point nih menurut lo tiba-tiba Højlundnya jadi gacor? Gue nggak tahu, tapi menurut Ten Hag itu setelah dia konsultasi sama Van Persie. Oh gitu. Jadi gue baca di media Belanda, jadi bukan media mainstream ya. Oke. Langsung from the source. Oke. Ten Dari Hag Van bilang- Persie-nya, dari- iya. Lang dia bilang ya dia konsultasi masalah positioning, masalah apa, dan kayaknya dia lebih percaya diri, itu yang penting. Jadi bukan hanya Van Persie-nya, tapi percaya diri dia meningkat, ditambah ilmunya Van Persie as a striker, dan nampaknya berhasil. Tinggal kita lihat sampai kapan berhasilnya. Nah, pertanyaan gue kenapa dia nanyanya sama Van Persie? Bukan nama Bukan. Van Persie lagi diundang sama Ten Hag. Oh. Jadi Ten Hag sengaja datengin Van Persie untuk nonton match MU. Terus Kasih tips sedikit ya. disuruh ngobrol, dan Ten Hag bilang, dan itu setelah itu langsung dia cetak gol beruntun. Sama kayak pandit-pandit rookie yang siaran sama Justin, ditatar dulu biar habis itu dia ada peningkatan gitu kan, atau hosos kalau nggak habis sama dia ya itu sama lah mungkin. Nasibnya Højlund kemarin disikat dulu sama Robin van Persie biar lo main yang bener lo gitu. Jadi akhirnya penampilan jadi. Tapi ini sesuai sama yang lo yakini kan, karena lo percaya MU akan berada di 4 besar gitu. Sekarang kemarin itu kan gue taruhan sama Aldi. Dia bilang Spurs masuk 4 besar. Elah goblok masih aja ngambil. Gue bilang MU 4 besar, dan itu Spurs unggul 6 poin loh. Ya. Sekarang 3 poin karena Spurs kemarin kalah. Ya. Dan Spurs akan lebih sering kalah. Begitu pula juga Aston Villa, nggak usah kalah, seri-seri aja berapa kali. Karena kalau lu tahu sendiri dengan Aston Villa selisih 5 poin, tapi 5 poin masih ada 13 pertandingan kalau nggak salah. Pantesan dia nge-tweet It's soal Spurs ya. nothing, Nah, dia taruhan lagi anjir. Gue ngapain anjir diikuti. Taruhnya kecil, Iya. dibeliin jersey Arsenal, kan kita dua-dua fans Arsenal. Jadi yang kalah beliin jersey Arsenal musim depan. Itu mah Aldi pengen naik engagement aja main taruhan sama lu. Ya, itu dia dengan kemenangan Manchester United membuat MU dan Arsenal di awal 2024 ini
cukup gemilang. Tampil jauh lebih kuat dan lebih tajam, Koci. Ya, setuju banget, kuat dan oke banget. Kayak Rexona Deo Lotion Men Eye Cool yang 10 kali lebih kuat melawan bakteri penyebab bau badan dan memberikan perlindungan dari bau badan hingga 48 jam. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen, check out sekarang buat dapetin perlindungan 48 jam dari Rexona Deo Lotion Men Eye Cool. Panjang sekali Rexonanya kali ini ya. Oke, mantap. Itu dia, tanpa Rexona apalah kami hanyalah remah-remah rengginang. Tapi tidak begitu dengan Kylian Mbappe yang memang lebih dari remah rengginang, dia mintanya setinggi langit gitu. Jadi ini merupakan sebuah revelation yang kemarin seminggu terakhir disampaikan oleh Fabrizio. Yang pertama, bahwasannya secara resmi sudah menyampaikan ke Nasser Al-Khelaifi bahwasannya dia memastikan akan meninggalkan PSG musim ini. Ya. Oleh karenanya berdasarkan gentleman agreement yang sudah dimiliki oleh mereka berdua, Mbappe tidak akan memiliki hak untuk mendapatkan loyalty bonus yang kabarnya jumlahnya mencapai 85 juta euro. Ya. Gila, lu dibayar untuk lu stay di klub itu 85 juta. Udah gila anjir gitu. Gue gak ngerti lagi. Nah, tapi on the other hand, berarti kan ini Ya tapi kan kocak, lu udah janjian mau kasih 85, tiba-tiba lu nggak ngasih. Iya, karena dia kan kemarin akhirnya stay. Itu. Tadinya kan dia musim lalu sebenarnya nggak mau stay, pengennya Iya. ke Madrid kan. Terus dikasih, oke lu stay, gue kasih lu 85 juta. Enggak, 85 klausul 85 juta itu Ya. sebenarnya udah ada dari sebelum dia memutuskan untuk itu, gitu. Oke, Jadi oke. sebenarnya itu udah haknya dia, Koci. Iya. Tapi karena dia ingin pisah baik-baik sama PSG, Ya tetap aja harus dibayar, gila aja lu. ya itulah ininya mungkin karena mungkin dia takut hilang kali. Bisa hilang dia mungkin apa gimana. Nggak make sense. Lu gue kan bisa pisah baik-baik. Gue penuhin tanggung jawab gue bermain terus dan Mbappe sampai detik ini yang ngegendong PSG. Ya. Ya, you have to pay, man. Iya betul. Cuman kan dari POV-nya klub ya mungkin ya. Dia mengeluarkan mahar transfer yang luar biasa ketika mendatangkan dari Monaco 198 juta euro kalau gue nggak salah gitu loh. Nah, ketika dia pindah dengan free transfer, investment itu nggak bisa di-recoup. Plus dia juga udah dijanjikan loyalty bonus kalau lu stay. Ternyata setelah habis kontrak dia memutuskan untuk cabut. Nah, itu yang dia merasa si Nasser El-Khelaifi, lu mengkhianati gue lu. Apa sih yang udah nggak gue kasih buat lo gitu. Jadi take and give dong, dia bilang gitu, Koci. Nah sekarang kontrak is kontrak. ya setuju gue, buat poin itu gue setuju. Iya. Cuman akhirnya mungkin mereka ketemu di tengah. Ya udah deh, gue hargai Nggak di tengah juga. Kalau di tengah 42,5 juta dia dapat. Susah emang kalau ngomong matematik sama dia. Iya. Iya dong. nggak masuk bisnisnya guys. Ini nggak make sense ini. Iya. Dimarahin aja Koci. Ya, kontrak harus dibayar. Iya. Cuman itulah mungkin karena rasa apa ya, ditekan, di pressure gitu kan, bahwasannya kok gue tidak memberikan leeway atau ruang negosiasi atau ruang apa gitu dari sisi POV pemain kepada Nasser El-Khelaifi yang merupakan bisa dibilang kan dia punya kuasa, Coach. Iya dong. Ya iya salah sendiri lu bapuk nggak bisa ambil pelatih yang benar, dirtek yang benar, beli pemainnya bapuk. Nah, permasalahannya sekarang dengan menolak tawaran Madrid yang udah spektakuler tahun lalu, sekarang tawarannya lebih rendah. Walaupun gajinya tetap spektakuler nih, tapi nggak segede tahun lalu penawarannya. Nah, dari POV lu sendiri, apakah lu merasa, lu kan misalnya kayak lu nih, lu pandit termahal, udah biasa dibayar segini, tiba-tiba gue masuk kucuk, Koci, segini aja deh gitu kan, pasti kan nggak enak dong perasaannya. Enggak. Ini semua tergantung gini, kalau kita bicara bisnis atau kerjaan, nggak harus semua ditranslate dengan duit, ya kan? Oke, let's say lu bayar gue, let's say 100 juta, tiba-tiba lu datang, coach gue baru 50 juta ya. Gue pikir emang gue dapatnya apa lagi dari lu, ngerti nggak? Kalau gue bisa dapat engagement lebih tinggi karena partner gue juga ngetop atau apa. Jadi ada berapa hal imaterial lainnya yang bisa menjadi pertimbangan. Begitu pula juga Madrid. Madrid kan raja UCL, itu nggak bisa dipungkiri. Nah, pemainnya juga bagus-bagus semua. Ada Bellingham, Camavinga, ada Tchouaméni, ada beberapa orang Prancis lah.
yang harusnya dia cukup nyaman di situ. Ya, Ferland Mendy jangan lupa. Ferland Mendy juga. Jadi ini yang menjadi bahan pertimbangan. Hampir selalu juara liga. Betul. Atau sering lah. Ya. Tunggu Barca bangkit lagi baru agak susah buat mereka. Tapi sekarang kan musim ini 99% Madrid yang juara. Terus Champions League mereka juga punya peluang. Jadi gue sih paham. Tapi kan kembali lagi sematre apa, terutama emaknya. Emaknya tuh. Iya. Iya. Sematre apa sekarang? Nah, kenapa dia emaknya itu membuka opsi terbuka, ditolak dulu penawaran dari Madrid? Iya. Mereka pengen cek ombak nih. Iya, bidding war. Iya. Jadi nanti Juni setelah selesai Iya. Piala Eropa kan, Ya. fokus dulu ke Piala Eropa, agennya atau maknya ini udah mulai nego Iya. dengan para klub. Pokoknya kontrak selesai mereka langsung nego. Mereka lihat apa yang kalian bisa berikan dibanding Madrid, dan bukan hanya material tapi juga imaterial. Iya. Jadi untuk gue sih ya emang nggak gampang untuk geser Madrid. Tapi kalau dibilang ya Liga IPL lebih kompetitif, lebih bisa membuat dia berkembang, mungkin itu make sense. Iya. Karena sejelek-jeleknya Madrid di La Liga nyaris nggak ada perlawanan atau sedikit perlawanan dibanding IPL. Oke, berarti kalau kita coba breakdown daya tawar yang dipikirkan oleh Kylian Mbappe untuk menerima gaji lebih kecil ketimbang yang dia terima di PSG, itu antara lain yang paling mendasari faktornya adalah faktor teknisi lapangan, probability untuk dia bisa juara lebih banyak di Liga Champions. Yang sekarang kan dia belum dapat nih, gitu kan. Piala Dunia kan udah, gitu. Liga 2 kali Piala Dunia. 2 kali? Sekali. Setahu gue 2 kali, Mbak. enggak sekali. Kan sekali masuk finalnya ya, hat-trick. 2 kali siaran sama 2 kali final. 2 kali final. Yang dia hat-trick kemarin tetap kalah juara, iya. Gitu. Terus berarti kan kalau currency-nya itu ya mungkin ya bisa jadi kalau di tim lain gitu kan. Satu, kemampuan untuk mendeliver prestasi secara gelar di lapangan. Terus yang kedua mungkin kalau kita ngomongin komersial, nggak cuman gaji, tapi mungkin dia diberikan kebebasan untuk mengambil semua keuntungan dari hak komersial image rights-nya dia. Nah, itu nggak lazim di Madrid. Nah, Biasanya Madrid yang pegang sekarang memang salah satu bargaining point adalah oke, gue pengen bagian dari commercial rights. ya. Jadi kalau jual t-shirt gue pengen dapat juga. Betul. Dan ini masih bentrok. Masih bentrok, nggak tahu apakah ada jalan keluarnya atau tidak. Karena banyak hal yang itulah yang bisa didiskusikan. Karena kalau lu masuk ke Madrid, ya lu adalah bahan jualan. Ibarat lu jadi open BO. Open BO. Nah, Ya buat kan? kalian yang nggak ngerti image rights itu apa, itulah hak untuk bisa mengkomersialkan hak image-nya kalian. Dimana misalnya kayak Coach Justin nih, gue mau taruh fotonya Coach Justin untuk toko gue di Mangga 2 gitu kan. Coach Justin Fashion gitu misalnya. Ya, itu harus ada izinnya. Nah, itu yang merupakan bisa menjadi juga bargaining power, karena kan orang mendapat nilai komersial dari itu. Dan biasanya kalau itu dipegang oleh klub, itu nggak boleh tuh kalau dia ngambil iklan, ngambil campaign, ngambil apapun, itu nggak boleh single player, harus 3 atau 5 Harus gitu. 5. Harus 3, ya beberapa orang lah gitu ya. Bisa jadi tergantung seperti apa ininya. Makanya kalau lo lihat iklannya Liverpool yang deodoran itu kan banyak orangnya gitu. Atau iklan minuman energi, ya itu kan waktu dulu sama City tuh zaman apa? Ya itulah ada juga gitu. Nah, begitupun nanti dengan Rexona, ya nanti kalau iklan Rexona udah sponsorin City, makanya nanti yang akan itu beberapa orang, beberapa pemain gitu. Nah itu yang lagi dinegoin sepertinya sama maknya Kylian Mbappe untuk menjadi bargaining powernya, apakah akan dipisah atau nanti bisa menjadi tetap ininya Madrid. Bisa aja ke situ. Bisa aja. Tapi kalau kita coba berandai-andai bedah-bedah. Kalau lu lihat Doku kayak gitu mainnya, Grealish sudah sering cadangan. Dia main di sayap kiri sangat masuk. Lu kebayang nggak? Mbappe, Haaland. Udahlah, gua mau nonton gini aja tiap minggu gitu, santai. Terus di kanan siapa? Foden. Iya. Ya Terus kan? ada
Terus De yang Bruyne. juara Arsenal. Anjir, punchline-nya kagak enak anjir, tetap ngayal dia. Iya. Tapi mulai beberapa orang mengait-ngaitkan kemana Mbappe akan berlabuh. Tetap ada seperti tadi teman-temannya domba-dombanya Coach Yassin yang berharap Mbappe berlabuh ke timnya. Nah, salah satunya yang kemarin sempat ditanya adalah Liverpool, yang katanya Liverpool sempat berminat, Arsenal juga bilang katanya ada siapa sih yang bilang tuh pemberitaannya kata dia ingin menjadi Thierry Henry baru di Arsenal. Oh, macam-macam lah gitu ya. Tapi ini rekan senegaranya memberikan komentar, Ibrahima Konate yang sekarang menjadi andalan di Liverpool. Dia bilang, "Guys, jujur-jujuran nih, jujurli, anjay. Lo apakah benar-benar berpikir bahwasannya Mbappe akan datang ke sini itu maksudnya ke Liverpool ya. Ya. Kita semua tahu kemana Kylian akan pergi. Nah ini kan seolah-olah menyiratkan bahwasannya tidak ada klub di luar Madrid yang bisa menarik hati dia. Tapi kan never say never. Ini bisa cyber juga dari dia. Cyber itu maksudnya gimana? Apa Ya, tujuannya kurang lebih? Dia hanya menunjukkan Mbappe nggak akan ke Liverpool pasti ke Madrid. Tapi meanwhile Liverpool lagi gencar-gencarnya coba cari dia karena mungkin aja salah pindah. Oh, bisa jadi sih. Cuman kalau kanan salah, kiri Mbappe, tengah Nunes sama aja bohong. Anjir bener juga ya. Iya. Sama Tengahnya. aja bohong. Nunes anjir. Bener lupa gue. Iya. Sama aja tuh. Kanan kan Martinelli gitu kan. Enggak, kanan Saka udah keren banget tuh ya. Wah anjir gila keren banget tuh. Saka, Mbappe, Nketiah. Aduh anjir. Vlahovic. Vlahovic belinya 2 buat bayar Iya gaji dong. Mbappe aja Enggak. udah ngap. Enggak, karena setengahnya dijual. Nketiah barter sama Mbappe. Nketiah barter. Nketiah ntar ke PSG. Tapi feeling lo dia akan kemana menurut lo? 70% Madrid. Kalau kita coba nih list down, klub mana sih yang berpeluang mendapatkan? Semua Semua Big menurut lo? Five. Ya. Itali Semua nggak ada, butuh. nggak ada Itali nih ya. Itali please deh. Itali itu kan liga kabupaten. Lo nggak bisa ngasih harapan. Enggak, gue yakin, buat gue gua, berani lo. taruhan apapun. Enggak akan ke Itali. Ya Juve lah bisa lah. Enggak akan. Lah dia mau Juve boleh lagi. Arsenal mimpi anjir. Giliran Juve nggak boleh. Juve itu mau jual Vlahovic sekarang nggak punya duit. Koci, lu jangan underestimate Juventus. Gak ada yang bermimpi dia Ronaldo bisa pindah ke Juve, tiba-tiba ke Juve loh. Ya Ronaldo mah justru beli kucing dalam karung mah kalau Ronaldo gagal kan. Tuh kan dia nggak mau, tapi dia tetap mengakui Arsenal, tapi harus masuk Arsenal, tapi Juve nggak boleh. Enggak, bukan Juve, the whole Italy nggak mungkin. Di La Liga cuman Madrid karena Barca lagi terseok-seok. Tapi Barca kan seharusnya ini kan opportunity. Ya kalau dia Ngambil bisa duit dari mana Barca? Ya jual yang 20 tahun lagi. Iya, tetap harusnya. aja nggak bisa. Terus Bundesliga nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, tinggal IPL kan. Iya Premier League. Sama Saudi bisa. Nggak mungkin ya, bego aja dia ke Saudi. Ya, Nggak tapi- bakalan. ya, maksudnya Nggak mungkin. Kalau kita ngomongin finansial Saudi bisa. Iya. Tapi Ya, apakah tapi dia it's not mau? about money, nggak bakal. Iya. Dia belum pernah menang Champions League. Ya itu bedanya dia mungkin Iya. nggak mau. Nggak Tapi- bakalan bisa mau dia. Ya tapi Nah, kan tinggal Arsenal butuh, MU butuh, City juga, Chelsea butuh kalau- banget. si Pocket kalau stay itu kan setengahnya dijual-jualin lagi tuh, Ya. datengin. Terus siapa lagi? Liverpool kalau seandainya salah pergi, ya butuh banget. MU juga butuh. MU juga butuh. Jadi semua tim itu butuh. Iya daripada Dan semua tim bisa bayar. iya. Mbappe ke MU bisa jadi sih kalau misalnya ya kan Rashford kan naik turun, Anthony nggak guna. Iya. Maksudnya Garnacho. Ya, bisa aja Rashford dijual ke PSG kan. Iya. 50 juta oke lah. Iya kan? Iya. Benar. Ya. Pak. Itu dia kira-kira prediksi kita tentang masa depan Kylian Mbappe, tapi berikutnya akan lebih pasti lagi dengan statement dari Fabrizio. Kita akan tunggu minggu depan ya. Gue minta minggu depan gitu biar udah pasti. Kalau enggak nih dipirit-pirit gitu beritanya. Hari ini katanya sudah diumumkan. Gue yakin sampai Juni itu nggak akan ada berita. Ya kita cuma bisa berandai-andai. Ya atau enggak misalnya udah ada tawaran yang masuk nih. Atau Fabrizio dengan networknya dia mungkin dia lebih tahu ya. Tapi still gue bilang ini masih terbuka semua. Oke. Kita lihat nanti Ya, kemana. kita lihat info apa yang bisa diberikan
kehadiran dari dia. Ya, minggu depan ya. Nanti kita set. Kalau gitu demikian dulu episode kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat tentunya selalu support program The Derby dengan membeli Rexona Deo Lotion Ice Cool ya. Ini lagi jadi fokus kita di bulan ini. Dan tentunya jangan ketinggalan juga buat nonton live reaction kita, karena sekarang tidak hanya di YouTube tapi juga di TikTok. Hanya juga di Nah gitu dong. Thank you supportnya ya. Oke, kalau gitu thank you banget buat yang udah nonton. Selamat hari Senin, tetap semangat. Bye. Bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.